Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Jack Kelly MN, in-ear monitor dengan single driver dari Jack Kelly Audio. Langsung kita bahas. Mungkin banyak yang belum tahu tentang brand Jack Kelly ini. Sebenarnya brand Jack Kelly ini sudah berdiri dari 2015, jadi cukup lama lah ya. Nah, mereka itu fokus ke audio portable, terutama aksesorisnya seperti DAC, kabel, EM, tips, dan lain-lain. Dan menurut gua, kualitas dari produk ini cukup baik dan harganya affordable banget. Hari ini gua akan nge-review 3 item mereka. Sebenarnya gua nge-review utamanya di EM-nya mereka yang MN ini. Tapi gue juga akan nyobain kabelnya mereka yang namanya TC30 dan JC16S. Fitur dan spesifikasi lengkap dari EM-nya seperti ini. Harganya cuman 99.000 Music Lover. Jadi ya mungkin kelasnya under 100.000, mirip kayak EDX Ultra dan beberapa brand yang lain. Impedensinya 17 ohm, earphone sensitivity 112 dB, frekuensi range-nya di 10 Hz sampai 40.000 Hz, menggunakan kabel OFC silver plated, plugnya menggunakan 3,5 mm yang berbentuk L, kemudian panjang kabelnya 1,2 meter, beratnya hanya 24 gram, punya mic, bisa detachable, dan menggunakan konektor 2 pin QDC. Nah, untuk desain dan build quality-nya Music Lover, gue cukup suka nih. Karena terutama di bagian shell-nya itu sederhana tapi elegan banget. Kita bahas detailnya ya. Untuk jack-nya itu menggunakan jack L-shape 3,5 mm gold plated 4 pole. Jadi pasti ada mic-nya nih. Housing jack-nya dari bahan plastik transparan. Ini ya standar-standar Chi-Fi seperti KZ, KBI, CCN ya mirip kayak gini lah sebenarnya. Kabelnya sendiri OFC silver plated. Kemudian di sleeve transparan bahan plastik. Cukup elastis dan menurut gua cukup kuat lah. Splitternya dari bahan plastik transparan, mic-nya menggunakan mic dengan 1 tombol. Di bagian atasnya ada konektor 2 pin QDC, ini ukuran 075 yang tipe C ya. Kemudian ada marking L dan R-nya. Nah, sekarang kita bahas bagian yang paling gue suka, yaitu bagian shell atau housingnya. Sebenarnya bentuknya itu cukup standar ya, mirip kayak KZ-ZST, tapi pilihan finishingnya ini yang gue suka. Faceplate-nya itu silver polos tanpa embel-embel macam-macam. Jadi benar-benar clear. Shell-nya bahan dari plastik warna hitam, ada tulisan MN right atau left, kemudian ada HiFi dynamic di masing-masing bassnya itu di bagian samping. Kemudian ada fan di bagian dalam shell-nya, nozzle-nya bahan dari aluminium bor gede, kemudian filternya itu berbentuk grill. Untuk tipsnya sendiri ini bor gede, cukup lembut. Ini agak beda dengan KZ, yang ini mirip tips monoprice menurut gua. Overall untuk desainnya gue suka, gue kasih poin 7,5. Sedangkan untuk fittingnya Music Lover, karena shell-nya bentuknya kayak EM Chi-Fi kayak KZ, KBI, CCA, jadi gue selalu nggak pernah ada masalah dengan fitting untuk shell seperti itu. Nah sama, ini juga Jack Kelly MN ini juga fittingnya aman banget. Di gua seal-nya dapat, isolasinya dapat, dan nggak sakit di kuping. Apalagi ternyata EM ini ringan banget. Untuk mic-nya, Music Lover bisa dengarkan sampling dari EM MN ini. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari in-ear monitor Jack Kelly MN. Rekaman mic dari in-ear monitor Jack Kelly MN. Gue cukup suka nih dengan mic-nya. Clear, detail, dan jelas suaranya. Nah, gue juga nyobain untuk kabel yang JC16S. Seperti ini bunyinya. Ini adalah rekaman mic dari kabel Jack Kelly JC16S. Rekaman mic dari kabel Jack Kelly JC16S. Bunyinya untuk powernya sedikit di bawah yang EM-MN dengan kabel standar, tapi tetap clear, jernih, dan detail suaranya. Sedangkan untuk kabel TC30, Music Lover bisa dengarkan samplingnya. Ini adalah rekaman mic dari kabel Jack Kelly TC30. Rekaman mic dari kabel Jack Kelly TC30. Nah, yang ini beda banget kan Music Lover?
jelas banget, clear banget, powernya juga lebih baik. Pokoknya memang improve banget untuk yang kabel TC30 ini. Kita masuk ke sound quality-nya. Nah, sound quality-nya gue juga akan membandingkan IM-MN ini dengan kabel standarnya, kemudian dengan kabel TC30 dan kabel JC16S. Nah, untuk yang kabel standar, Music Lover bisa lihat frekuensi responnya. Nah, ini gue bandingkan dengan KZ-EDX. Bisa dilihat kan bentuknya agak mirip tuh. Nah, untuk benchmark, seperti biasa gue juga selalu ngasih AudioSense DT200. Arah suaranya menurut gue ini V-shape ya. Lihat aja frekuensi responnya. Bassnya cukup deep, cukup tebel, tapi memang EDX kerasa lebih gede dibanding JKL ini. Yang JKL ini kayaknya sih lebih balance menurut gua. Impact-nya juga cukup bagus, cukup cepat, dan cukup kerasa punch-nya. Sedangkan untuk mid-nya memang di belakang seperti di frekuensi responnya, bisa kelihatan juga kan. Tapi gua ngerasa kalau kita dengerin ya, itu bunyinya tetap clear, tetap jernih, dan posisinya tetap di depan gitu Music Lover. Sedangkan untuk high atau treble-nya, ini gue suka, cukup open dan airy dan gak ada rasa mendemnya. Sekarang kita bahas teknis suaranya. Ingat, ini kelasnya under 100.000 loh Music Lover, jadi gue akan bahas teknis 100 ribuan dong. Jangan gue ngebahas teknis yang 1 jutaan, kan gak fair dong. Nah, untuk suaranya nih, untuk teknisnya, menurut gue ini cukup oke, cukup bagus untuk kelas 100.000 Music Lover. Detail, clarity, resolusinya menurut gue oke loh ini. Untuk kelas 100.000, soundstage-nya presisi. Ya, untuk kelas 100.000 itu pinpoint-nya dapat loh. Gue cukup impress dengan soundstage-nya. Nah, untuk 3D imaging-nya cukup lega, cukup luas, cukup wide gue rasakan. Sedangkan untuk separasinya itu aman banget, nggak ada yang numpuk. Overall, gue rasa ini bakalan cocok dengan semua genre alias all-rounder. Nah, gue mau cerita kalau gue ganti kabel nih. Pertama, gue ganti dulu ke JC16S. Ternyata ada peningkatan Music Lover. Yang signifikan gue rasakan adalah powernya lebih gede ternyata di JC16S ini. Kemudian teknis suaranya sedikit lebih meningkat. Soundstage-nya lebih kerasa lebar, lebih luas. Kemudian separasinya juga sedikit lebih baik. Nah, sekarang gua nyobain yang pakai TC30 yang colokannya USB yang ternyata ada DAC-nya. Nah, ini signifikan banget Music Lover. Semuanya berubah. Ya iya, harga kabelnya aja 2 kali lipat dari IM-nya kan. Yang paling kerasa powernya. Itu langsung kerasa ngeboost banget. Teknisnya otomatis semuanya naik. Detail, clarity, resolusi jadi lebih bagus, soundstage lebih presisi, lebih bagus positioningnya, 3D imaging kerasa lebih lega, separasi lebih bagus, pokoknya naik semuanya deh. Kesimpulannya Music Lover, kayaknya JKL MN ini bakalan bisa meramaikan kelas 100 ribuan nih. Ya sebelumnya kan ada kayak EDX Ultra, kemudian ada beberapa series dari CCA, KB Ear, atau yang lain. Nah, JKL MN ini kayaknya bisa jadi kontender untuk bersaing di kelas itu. Apalagi dia punya keistimewaan, desain yang lebih fresh, menarik, yang lebih elegan, dan sound quality-nya yang juga sangat menarik. Apalagi ternyata MN ini punya kabel upgrade yang kalau kita pakai cukup signifikan. Ya, JC16S, kemudian TC30 itu bakalan bisa jadi pertimbangan Music Lover juga untuk mencoba IM ini. Tapi anyway, itu kan pendapat gua Music Lover. Ingat, selalu harus cobain sendiri, selalu harus audisi sendiri, dan tentu saja harus percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!